Halo kawan, inilah kembali lagi bersama saya Rindu di Potslah, podcastnya inilah. Oke, kali ini kita kedatangan tamu jauh banget dari Sumatera Barat. Jauh-jauh datang ke sini buat ngobrol di Potslah, yaitu ada Uda Fadli yang merupakan seorang jurnalis yang telah berkecimpung di bidang politik. Langsung aja kita sapa Uda Fadli. Apa kabar, Uda? Alhamdulillah baik. Udah. Halo. Sapa dulu dong kawan-kawan inilah. Kawan inilah semuanya. Halo, salam kenal. Emang iya dari Padang? Dari Padang, dari Sumatera Barat. Ya udah kita bahasa Padang aja. Boleh. Ayo. Gimana? Oke. Nanti editornya susah. Iya, nanti bikin translate-nya. pakai translate-nya ya. Soalnya editornya sama-sama dari Barat. Jawa Barat. Ndak aduh. Tuh. Kan bingung Karo juga. Udah, kita pakai bahasa persatuan aja. Pakai bahasa persatuan aja udah. Iya, kita pakai bahasa Padang. Oke. Mbak, apa kabarnya udah? Nggak jadi bahasa persatuan. Nanti editornya susah ngeditnya. Kan gue bayarannya tinggi ini naikkan. Tapi beneran dari Padang. Iya, dari Padang. Udah berapa tahun tapi di Jakarta? Di Jakarta dari tahun 2008. 2008. Ya. Tapi sering pulang. Udah 4 tahun nggak pulang. Dikutuk jadi batu malin kundang, sebentar lagi nggak pulang-pulang. Kenapa mudik kemarin nggak kan, pulang? Udah 4 tahun kan 2 tahun kita pandemi gitu. 2 tahun sebelumnya itu kenapa ya? Iya itu. Karena kalau pulang kan kemarin itu udah bisa mudik. Kan kenapa? Kemarin tahun ini kan udah bisa mudik kemarin. Kemarin nggak bisa mudik karena ada sesuatu lah. Oke. Rahasia deh. Iya, rahasia. Iya. Kan ini nih kalau dari Minang nih kan ada fenomena baru-baru ini. Apa tuh makanan khas daerah kita yang dibikin oleh, mungkin maksudnya inovasi kali ya, tapi makanan kita kan identiknya dengan rendang dari Minangkabau, tapi dibikin inovasinya jadi rendang babi gitu. Namanya Ambo. Ya babi ambo. Gimana Mas Fadli melihat hal ini sebagai jurnalistik juga sebagai orang Minang asli? Gini ya, kan kemarin ini ngikutin di medsos. Itu katanya dia hanya coba-coba, terus hanya berlangsung 3 bulan, habis itu tutup kan, tapi baru ramenya sekarang. Nah kalau terkait babi ambo yang dijadiin nasi padang gitu ya, ya itu sih tidak ditempatkan pada tempatnya gitu. Karena kan iya boleh mungkin jual babi gitu kan, karena memang ada yang makan babi kan, cuman secara kultural ditempatkan dengan kedaerahan gitu, itu kurang tepat gitu kalau menempatkan babi terus rendang gitu, babi nasi padang gitu, karena semua orang tahu kalau nasi padang itu udah pasti halal gitu kan. Nah jadi unsur penempatan babi dengan kedaerahan tidak tepat. Tapi kalau untuk ngejual babinya ya bebas-bebas aja gitu, kayak di Lapo gitu kan. Berarti berarti penempatan namanya nih ya, kalau menurut penempatan nama karena secara kultural tidak tepat gitu. Kalau misalnya babi bumbu rendang nggak boleh juga? Ya, kurang. Sama aja ya. Emang ada? Itu kan babi, rendang babi itu. Ya, maksudnya kan kurang tepat sih ya, menempatkan babi terus nasi padang gitu, nggak tepat. Jadi saya lihat di sosmed itu ada beberapa perdebatan gitu di netizen. Udah katanya emang kenapa sih kan itu cuman sekedar inovasi kan biasa gitu. Terus kan rendang itu kan bukan menggambarkan
keagamaan gitu, maksudnya kenapa nggak boleh. Nah ada juga dari tokoh-tokoh adat yang bilang ya itu karena rendang itu udah ciri khas dari Minang dan itu membawa syariat dari Minang itu, yaitu adat basandi syara basandi kitabullah gitu. Terus banyaklah pertentangan itu yang mengakibatkan perdebatan di netizen. Sebenarnya ini kan kasusnya juga udah ditutup dan udah nggak jualan lagi karena cuma 3 bulan kan. Terus orang-orang masih memperdebatkan itu dari sudut pandang jurnalistik nih. Uda Fadli menilainya itu sebenarnya boleh atau enggak? Atau cuman ya penempatan nama aja, atau karena jangan bumbu rendang lah atau apa gitu. Iya, kalau ke jurnalistiknya kan lebih ke pemberitaan ya, memberitakan. Cuman secara kasus babi Ambo gitu. Ya kembali lagi dia ngejual babi terus dilekatkan dengan kedaerahan Padang yang notabene Padang itu semua orang udah tahu gitu, ini ya halal lah gitu. Karena mayoritas muslim. Karena memang mayoritas muslim, seperti tadi juga Rindu sebutkan gitu kan. Kalau di Padang kan udah pasti adat basandi syara basandi kitabullah itu. Ngerti nggak apa? Ngerti nggak lo? Apa? Salam Padang. jadi ya coba jelasin apa syarat adat basandi syara basandi kitabullah biar teman-teman juga tahu. Jadi adat itu bersendi ke agama. Nah, agama itu bersumber ke kitab Al-Qur'an, itu maksudnya. Jadi semua yang di Minang itu harus bersumber dari Al-Qur'an. Adatnya itu berpatokannya ke agama gitu. Itu nasi Padang tuh ya. Kok nasi Padang? Nasi Padang. Semuanya. Semuanya. Makanya tadi nggak tepat gitu menempatkan makanan babi dengan rendang nasi Padang gitu. Dan kasusnya juga udah selesai kan. Iya. Yang jualan juga udah minta maaf. Dan udah tutup juga cuma 3 bulan. 2020 dia udah gulung tikar. Mahal ya, mahal bumbu rendang kan mahal. Cuman selain babi itu ya kan banyak juga teman-teman yang non muslim gitu ya bikin sate, kan dibikin sate juga katanya enak gitu. Sate babi gitu. Bumbunya bumbu sate Padang. Bukan, belum ada. Oh, kirain ya. Dan menggiring lu. Iya. Ya kirain. Jadi ya itu kan kembali ke masing-masing ya. Kalau agamanya melarang makan ya jangan dimakan. Kalau agamanya membolehkan ya silahkan dimakan gitu. Tapi kalau bagi orang Islam kan itu nggak boleh dimakan gitu kan. Haram. Ya cuman yang makan kan bukan, ya insya Allah ya bukan orang muslim, cuman kan penempatan namanya aja yang jadi persoalan sekarang. Ya kembali lagi ke sudut pandang masing-masing lah. Betul. Kembali lagi kayak ya kenapa Minang menentang itu ya karena ada nilai yang dijunjung tinggi juga di situ gitu kan. Udah. Dan yang terpenting sudah meminta maaf yang penjualnya. Dan udah nggak dijual lagi sih itu. Udah selesai ya udah. Oke. Balik lagi deh, kan katanya ini Uda Fadli ini seorang jurnalis politik nih. Kita mau tahu lah dari kenapa akhirnya memilih jurnalis sebagai profesi dan apakah itu emang cita-cita dari dulu? Gimana? Udah. Iya. Kalau cita-cita sebenarnya jadi wartawan bukan menjadi cita-cita, karena dulu cita-citanya pengen jadi diplomat waktu SMA. Hampir ya, wawancara. Dan kuliahnya pun juga bukan jurnalistik gitu. Kuliahnya di mana dulu? Kuliahnya dulu di UI cabang Lenteng Agung. Tuh. Sama ini ya? Iya. UI Universitas ISIP. Siap. Enggak nyambung lagi gue. Enggak.
Jurusan? Ya, kuliahnya di ISIP jurusan Senang HI. itu biasanya. Nyambung lah. Kalau sekarang jadi jurnalis politik. Iya, cuman kan jurnalis itu kan ada jurusan khusus Iya, benar. jurnalistik. Jadi nyasar sebenarnya jadi wartawan. Kecemplung. Waktu semester 5 apa 6 gitu. Banyak berinteraksi dengan teman-teman dari jurnalistik. Tiap hari mereka ngomongin soal angle, soal magnitude, soal ya pemilihan narasumber gitu ya. Jadi ya kenalnya dari situ dunia jurnalistik. Akhirnya memilih menjadi pekerjaan, jadi profesi. Kenapa akhirnya memilih jurnalis politik? Sebenarnya sih nggak milih jadi jurnalis politik gitu. Karena dulu awal jadi wartawan itu ditempatkan di wilayah dulu. Nah setelah wilayah itu ditempatkan di hukum. Nah habis itu baru digeser ke politik. Gitu. Jadi nggak langsung jadi wartawan langsung ke politik gitu. Ganggu Berisik aja. Jadi berarti jadi jurnalis dari tahun berapa Mas? Kok Mas udah? Iya. Awan ini orang Jawa. Jadi jurnalis itu dari tahun 2013. 2013. 2013 di media pertama. Media pertama inilah.com. Wih. Berarti dari tahun ini kantor inilah.com sampai sekarang nggak pernah pindah-pindah. Nggak pernah pindah-pindah. Totalitas. Loyalitas tingkat tinggi. Udah berapa tahun ya itu berarti? Ya 2013. 9. Ya, Lebih ke zona nyaman nih kayaknya ya. Iya, zona nyaman. Enggak juga sih, enggak zona nyaman. Kan tapi politik itu identik sama apalagi di kalangan anak muda ya Mas. Kok Mas lagi? Nih, Di kalangan anak muda politik itu kayak mas. berat banget gitu. Terus isunya juga membosankan gitu. Apa yang menarik dari menurut Uda Fadli politik itu sendiri? Dari politik itu. Kenapa kita harus ngerti politik gitu? Kenapa harus ngerti politik gitu? Gini, kalau ke anak muda ya, kalau anak muda kan ada yang suka dengan politik, ada juga yang nggak suka dengan politik gitu. Banyak yang game gitu kan, yang hobinya di TikTok gitu-gitu kan. Cuman kalau politik itu ini di luar liputan dulu, kita ngomongin politiknya dulu. Semua hal yang ada di sekitar kita itu semuanya ditentukan oleh politik. Gitu. Misalnya nih kayak kalau anak muda misalnya gadget gitu kan, handphone gitu. Ini harga handphone ini kan ditentukan oleh politik gitu. Kita mau beli handphone, kita beli laptop gitu, atau game sekalipun gitu kan, itu kan ditentukan oleh kebijakan politik. Jadi semua hal yang ada di sekitar kita semuanya itu dari politik. Gitu. Kenapa kita mesti ngerti itu? Karena apapun yang di dekat kita sebenarnya berhubungan dengan politik gitu ya Mas? Iya, berhubungan dengan politik semuanya. Udah balik lagi deh ke topik jadi seorang jurnalis politik. Pernah punya kekhawatiran gak sih Uda Fadli selama jadi jurnalis politik dalam menulis berita nih, misalnya ngangkat berita apa gitu, terus tiba-tiba nanti ya namanya politik di negeri kita tercinta ini kan kita sama tahu lah. Apakah ada kekhawatiran dalam melakukan penulisan berita politik? Kalau di politik sih kayaknya enggak ya. Kalau di politik, karena politik kita walaupun apalagi sekarang udah mencair gitu. Kalau untuk kekhawatiran menulis berita politik gitu, maksudnya di
di apa nih, di teror gitu maksudnya. Ya, misalnya nulis tentang tokoh politik siapa gitu kan. Terus tiba-tiba nanti nggak sesuai lah dengan beliau ini. Kalau wartawan itu kan kita bekerja ada apa namanya, ada kode etik jurnalistik ya. Terus kita juga Dilindungi bekerja dengan sesuai undang-undang pers gitu. Kalau misalnya seandainya ada yang tidak berkenan dengan pemberitaan, ya bisa memberikan hak jawab gitu. Cuman kalau kekhawatiran teror ke keselamatan jiwa itu misalnya, itu lebih ke berita hukum sebenarnya. Berita apa namanya, menyerang pribadi orang mungkin ya, atau menyerang bukan menyerang ya, berita yang menyudutkan mungkin suatu perusahaan atau suatu institusi gitu misalnya. Tapi sih kalau kekhawatiran terhadap apa namanya, keselamatan diri lebih ke berita hukum sih sebenarnya. Berita-berita. Berarti kalau di politik enggak terlalu gitu ya. Ya paling kekhawatirannya di medsos ya paling ya. Misalnya kita memberitakan sesuatu, memberitakan pemerintah misalnya kinerjanya kurang gitu, atau kita mengapresiasi pemerintah gitu. Nah di apa namanya, di media sosial itu kan itu lebih keras lagi gitu kan. Ada yang apalagi buzzer gitu kan, kalau kita menyerang pemerintah misalnya, ya di apa istilahnya itu, Diserang. ya diserbu gitu. Atau misalnya kita mengapresiasi pemerintah gitu kan, yang tidak setuju dengan pemerintah juga menyerang gitu kan. Mungkin khawatirnya lebih ke situ, karena ini gue pernah pengalaman Twitter gue dihack orang. Oh iya. Tapi gue nggak tahu itu berhubungan dengan berita atau enggak. Itu udah 2 kali. Waktu itu lagi nulis apa di Twitter? Yang pertama 2 kali dihack orang. Yang pertama itu dibajak teman. bukan teman, jadi dibikin status yang alay-alay gitu di Twitter gue. Status alay itu temen gue ngasih tahu, itu kayaknya status lu dibajak orang deh gitu kan. Gue jarang buka Twitter juga gitu. Teman gue ngomong, itu kayaknya Twitter lu dibajak orang deh, soalnya alay-alay gitu kan. Ya udah tuh gue ambil alih lagi, pakai password baru segala macam, ngikutin ini Twitter gitu. Bisa tuh diambil alih lagi. Nah terus yang itu lagi nulis apa yang pertama itu? Karena apa tuh kira-kira? udah lama itu, lupa. Iya deh. Main aman mulu. Iya, udah lama itu. Pura-pura Udah jadi lupa. wartawan apa belum gitu? Lupa. Nah yang kedua ini udah jadi wartawan. Nah nulis apa pasti inget dong kalau ini. Ini tahun berapa ya itu ya? Ya nggak usah taunya deh, nulis apa. Tentang rezim kah? Enggak, gue nggak tahu kan, nulis berita kan, semua berita politik kan ditulis gitu. Kita nggak tahu nulisnya berita yang tentang siapanya gitu. Nah tiba-tiba gue nggak bisa akses Twitter gue, nggak bisa login segala macam sampai sekarang. Akhirnya gue bikin baru. Yang lama nggak tahu dah. Gitu. Tapi nggak tahu ya berhubungan apa enggak gitu. Tapi kayaknya berhubungan. Ya kurang tahu. Gini Mas, katanya nih wartawan politik itu identik sebagai alat propaganda dari politisi di kalangan wartawan. Itu bener apa enggak sih? Alat propaganda udah kayak ini aja, udah kayak agen aja. Alat propaganda maksudnya kayak gimana propaganda? Maksudnya kita mencitrakan dia gitu. Kan bisa jadi kayak satu tokoh nih kerjasama dengan media ini untuk mencitrakan tokoh ini terus nih, kayak gitu loh. Kalau gini ya, kalau wartawan itu kan kita pertama kita bekerja sesuai dengan arahan dari redaksi. Ya redaksi itu ada Pemret, ada Redpel, ada Asred gitu kan. Nah wartawan di lapangan itu kan kerjanya pasti arahannya dari kantor gitu.
Nah, jadi apapun pemberitaan yang ditulis oleh seorang wartawan itu kan arahannya dari kantor gitu. Misalnya memberitakan lagi koalisi misalnya, atau ini sedang mau reshuffle nih sekarang gitu kan, sesuai kebijakan redaksi. Oke. Tapi pernah nggak sih ada titipan dari tokoh politik mana gitu untuk bikin pemberitaan terkait kebijakannya lah atau citranya lah, terus ya dibikinlah sama kayak just tip. Ada atau enggak sih, karena kan ya namanya masyarakat mungkin seuzonnya mungkin ya, dia mikirnya ini paling juga berita titipan gitu loh. Ya kalau upaya tokoh misalnya, upaya siapapun lah gitu untuk yang seperti Rindu katakan tadi itu ada yang seperti itu ininya ya, orangnya gitu. Orang tokoh ada yang meminta ini dong gitu kan. Cuman kan kembali lagi ke wartawannya. Kalau wartawannya gini ya, kita kan kerja ada rules-nya, ada kode etiknya gitu loh. Nah, hal-hal yang seperti itu kan udah pasti harus dihindari gitu kan. Cuman ada yang menawarkan itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada, itu pasti ada. Cuman kembali lagi ke si wartawannya gitu kan. Oke. Kan Fadli udah lama nih jadi wartawan dari tahun 2013 ya. Ya baru lah. Ya udah lama lah hitungannya, hampir 10 tahun. Melihat perkembangan politik di anak muda dari zaman Presiden SBY dulu hingga sekarang nih, gimana Fadli melihat perkembangan anak muda, politik di kalangan anak muda dari zaman Pak SBY? Kalau dari zamannya Pak SBY itu kan beda ini ya, beda apa namanya? Rezim. Kayak sekarang lebih banyak instrumen penyaluran aspirasi anak muda. Kayak sosmed makin banyak gitu. Kalau zamannya Pak SBY kan sosmed cuman ada Twitter, Facebook. Nah sekarang apa tuh? Udah ada semua, TikTok, Instagram. Bagus dong Pak Jokowi ya. Jadi ketertarikan anak muda ke politik sebenarnya sama aja gitu. Dulu juga anak muda ada yang suka dengan politik gitu kan. Kalau kita di kampus kan ada organisasi kampus ya, baik yang internal maupun yang eksternal gitu. Ada juga mahasiswa yang kupu-kupu kan, kupu-kupu. Ada yang apa sih kalau kemarin si Ibnu bilang tuh kunang-kunang gitu kan. Ada juga yang memang kuliah organisasi juga gitu, aktivis gitu kan. Jadi sama aja sebenarnya. Cuman beda dari medianya aja ya. Sekarang lebih banyak untuk menyalurkan. Nah sekarang anak muda ya lebih banyak ke penyaluran aspirasinya gitu. Ya. Tapi tetap kalau yang ke politik, aktivis di kampus juga kayaknya juga masih banyak gitu. Jadi wartawan politik itu sebenarnya mungkin dari kita yang ngelihatnya seru kali ya Mas, karena ketemu sama pejabat-pejabat, tokoh-tokoh politik di dalam negeri maupun di luar negeri gitu. Sejauh ini siapa tokoh politik yang dari dulu tuh pengen banget wawancara dia dan udah tercapai, siapa Mas? Pengen banget wawancara tokoh itu ya gitu. Dulu nih mungkin baru-baru jadi wartawan pengen banget nih wawancara dia dan sekarang udah tercapai. Kalau awal-awal jadi wartawan nggak ada sih, maksudnya gue harus wawancara si ini gitu, nggak ada target harus wawancara siapa gitu. Karena gue jadi wartawan 2013, pertama ditempatin itu di kriminal dulu, nggak langsung ke politik, gantiin Bang Anton gue dulu.
di Jakarta Timur. Mereka tahu Liputan wilayah lah gitu. Kalau di wartawan nyebutnya liputan Taruna. Nah itu nggak lama, cuman 2 apa 3 bulan gitu. Nah habis itu gue dipindahin lagi liputannya. Jadi nggak langsung ke politik gitu. Jadi nggak ada. Sekarang ada nih. Jadi nggak ada. Kayak diwawancara kira-kira ada. Ya tergantung isunya sebenarnya, nggak ada harus wawancara. Nggak, maksudnya mengidolakan, kepengen, masa nggak ada idolanya siapa gitu? mengidolakan tokoh politik untuk diwawancara gitu. Iya, tokoh politik siapa Ya gitu? nggak ada sih. Cuman lebih ke mengikuti isu aja. Misalnya kayak reshuffle nih. Reshuffle berarti kita harus wawancara orang istana gitu. Ya udah kita kejar orang istana gitu. Jadi nggak Pernah wawancara Pak Presiden Jokowi? pernah. Tapi itu udah lama. Sebelum jadi presiden. Sebelum jadi presiden? Sebelum dan setelah jadi sebelum dan ketika menjadi presiden. Udah lama banget lah. Terakhir 2015 apa 16 gitu. Narasumber yang ngeselin lah, yang Ya ada. kayaknya gue nggak mau deh wawancara Ada. dia lagi. Siapa Mas? Sebut dong. Ya, Menurut order. Sebut. Itunya jamnya. ada. Jadi ada narasumber nih di Ini tokoh politik kan? Iya tokoh politik. Jadi dia waktu itu ada seminar apa pelatihan gitu. Nah dia ngomong bahwa politik itu harus, intinya dia ngomong di situ ngomong A gitu kan, ngomong yang bener lah secara bernegara gitu kan. Ya kalau seminar pasti ngomongnya benar Iya. nggak sih? Nah terus pas wah ini kok bertolak belakang nih sama partai dia gitu kan. Nah, Oke. gua wawancara lah gitu kan. Gimana Pak tadi bilangnya begini, sedangkan partai Anda gini gitu kan. Terus dia itu cuman buat ini aja, pendidikan aja kata dia. Ya tapi kan Bapak orang partai kata gua. Terus dia marah-marah lah, ini pokoknya Anda ini harus lebih banyak lagi belajar segala macam lah dia. Siapa sih tuh? Siapa sih? Ya adalah. Inisial dong, 2 kali inisial. itu gua sama dia. Aduh siapa sih itu? 2 kali. Partainya dong, partai apa? Ya adalah tokoh partai Aduh, politik. warnanya deh. Penting ini warna. Soal isu apa lagi tuh? Dibelok gitu. Bisa banget lagi belok-beloknya. Gak enak kita nyebut Warnanya apa? orangnya. Kita di mute. Iya dibeliin gitu ya, benar ya. Ya udah, siap. Janji Oke. editor. Oke. Namanya si Hafiz. Nggak gitu. Warna. Ya adalah pokoknya. Soalnya ya Allah. Diedit ya. Diedit. Iya beneran disensor. Disensor. Enggak. Warnanya Tadi kan bahas tentang politik dalam negeri. Sekarang kita ke politik luar negeri. waduh, makin berat lagi. Iya sih, saya juga nggak ngerti. Saya juga nggak ngerti nih. Ya sama-sama belajar lah kita. Itu hapus dong. Kalau politik luar negeri gimana Mas? Sekarang kan kemarin kita juga tahu nih udah Fadli abis wawancara sama dubes Rusia. Ngelihat perkembangan politik di luar negeri sekarang gimana? Politik luar negeri. Dalam negeri aja kita belum selesai, kita Iya. ngomongin luar negeri ya. Ya kalau luar negeri itu kan sekarang pemberitaannya lebih banyak ke invasi atau operasi militer. Ngerti nggak apa invasi? Ngerti nggak? Mau makan Coco Crunch jadi pintar. Makan cilok. Ya lebih ke karena kalau berita luar negeri kita di Indonesia kan banyaknya mengutip media luar gitu ya, kita hampir nggak ada media yang di dalam negeri menempatkan wartawannya langsung di luar gitu. Mungkin ada kayak Antara misalnya nempatin wartawannya di luar negeri, tapi kalau terkait yang terhangat saat ini yaitu invasi atau operasi militer Rusia di Ukraina, kayaknya wartawan dari Indonesia kayaknya nggak ada. Jadi kita ngutipnya kan dari luar sumbernya gitu. Oke. Tapi kemarin kan abis ngobrol-ngobrol sama dubes Rusia nih, udah
ngelihat situasi politik di Rusia sama Ukraina sekarang, sebenarnya itu gimana sih? Yang bahasanya mungkin agak lebih sederhana aja biar teman-teman ngerti gitu. Makanya lu sekolah biar ngerti. Sekolah. Ya intinya kan ini dari pihak Rusia ya. Jadi mereka nyerang Ukraina itu karena merasa keamanan negaranya terganggu. Jangan kayak lo di rumah nih, terus ada orang bikin rusuh di depan, dia belum masuk ke pagar lo, tapi dia udah bikin rusuh di depan pagar kita gitu kan. Jadi kalau kita di dalam rumah wajar dong kita tegur misalnya atau kita usir gitu. Sederhananya sih kayak gitu kalau penjelasan dari pihak Rusia. Tapi dari sudut pandang wartawan melihat situasi politik mereka saat ini akan mereda atau malah akan semakin memanas atau gimana? Kayaknya sih kalau mereda kayaknya belum dalam waktu dekat. Kayaknya ya. Karena tuntutan dari pihak Rusia belum terpenuhi oleh Ukraina. Terus ditambah lagi kalau Presiden Turki pernah bilang ada negara NATO yang menginginkan Rusia dan Ukraina ini terus berperang gitu. Jadi ada yang sengaja ya udah mereka perang aja terus gitu. Biar apa sebenarnya? Rame. Biar ini. Ya itu. Kalau penjelasan dari Rubes Rusia kemarin, Madam Vorobieva, nah dia bilang ini kepentingan bisnis sebenarnya, kepentingan bisnis dari negara adidaya Amerika katanya. Oke. Mau dijelasin detail apa gimana nih? Tadi habis. Kayaknya nggak cukup waktunya kalau dijelaskan semua. Baik. Mungkin ada sesi tersendiri kali ya. Atau nonton aja ke videonya. Ah iya nonton aja. Iya kan, bener kan. Nanti dikasih linknya. Coba Ya. dong. Udah Fatli ngomong nonton Ya. videonya yang lengkap di mana? Videonya di atas ini. Editor tolong ditaruh di sini ya. Oke. Tapi jadi wartawan politik sebenarnya setelah sekian lama ya, seru apa enggak? Menikmati apa enggak? Atau ya udahlah yang penting gue ada kerjaan. Ya sebenarnya sih kalau dibilang lama, belum lama sebenarnya, waktu 2013 sampai sekarang gitu kan. Karena wartawan itu, profesi wartawan itu nggak pernah ada pensiunnya gitu. Jadi sebelum gua juga banyak wartawan-wartawan yang lebih senior, yang lebih hebat gitu. Yang betul-betul paham sama, betul-betul ngerti sama politik gitu kan, yang udah 30 tahun, 40 tahun gitu. Karena profesi wartawan sampai Kapanpun. sampai tua juga wartawan gitu. Yang tetap ada di profesi ini. Karena kayak siapa ya yang di sini yang paling tua? Kenapa Anda melihat saya? Saya masih muda. Mau Ya itu boleh lah. ya intinya Inisialnya. ya belum merasa senior lah, belum merasa sebagai wartawan yang udah malang melintang, itu belum lah, masih baru, karena masih ada yang lebih lama lagi jadi wartawan. Merendah ya. Masih ada langit. Bapak Ya, yang di merendah. atas langit masih ada langit. Oke. Gitu. Oke, balik lagi deh, tadi saya lupa nanyanya. Apa? Kan kita sama-sama orang Minang nih, orang Padang. Terus kenapa orang-orang nih selalu nanya nih, kalau misalnya apalagi di politik mungkin pasti ada yang tanya kayak kenapa suara Presiden Jokowi di Sumatera Barat sangat kecil sekali gitu, Mas. Kan sepadang nih ya. Melihat fenomena ini sebenarnya Iya. jawaban yang paling apa ya, yang paling tepat untuk menjawab itu apa sih? Iya, gue juga bingung ya kenapa kok dua kali Iya, pemilu. dua kali pemilu suaranya cuman 12.
Presiden Jokowi kecil gitu. Kecil sekali. Di Bahkan Sumatera di Barat. desa saya ini ya Mas, di tempat saya itu suaranya cuma 3. Mungkin 3 itu pun kayak ya yang udah tua terus salah nyoblos tuh kali. Astagfirullahaladzim. Kok begitu ngomongnya? Ya sama di kampung gua juga gitu. Rata-rata suara lawannya Pak Jokowi yang suara Iya, Pak Prabowo lah ya. Prabowo. Pak Prabowo yang besar gitu, yang menang gitu. Perolehan suara calon presiden gitu kan di suatu daerah. Di suatu daerah ada juga kan yang Pak Jokowi mayoritas gitu. Iya. Yang Pak Prabowo-nya malahan Kecil. kecil gitu, bahkan nggak ada gitu. Jadi kembali lagi ke pilihan masyarakatnya. Cuman kan sekarang ya kita lihat situasi politik udah melebur gitu kan. Bahkan Pak Prabowo juga udah jadi menteri di kabinet gitu kan. Sandiaga Uno juga jadi menteri gitu. Jadi ya cair-cair aja. Cuman memang kalau di Padang ya, kalau di Padang memang ada suara kekecewaan barangkali ya. Mungkin Rindu juga di tempat itu. Kenapa? Oh, di tempat saya Iya. iya. Masyarakat. Sampai sekarang ya Mas kayak apapun nih kejadian sekarang kayak minyak langka nih, ini karena presidennya Jokowi nih, itu satu. Terus kayak apa lagi? Enggak, ini kan suara-suara masyarakat. Iya. Kalau saya mah ya yang penting. Terus kayak apa sih BBM kan juga sempat langka kan di Sumatera Barat. Terus keluar dari Sumatera Barat sedikit lah itu langsung banyak gitu persediaannya. Terus apa lagi ya kayak kebijakan-kebijakan lain lah kayak di Sumatera Barat ini masyarakatnya merasa kalau mereka tidak ratakan gitu dengan daerah-daerah lain gitu karena mereka ngiranya ya karena suara Jokowi sedikit di sini dan segala kebijakan Jokowi dianggap bertentangan lah dengan masyarakat Tadi apa yang Sumatera orang Barat. Padang bilang Apa? bahasa itunya? Adat bahasa Indonesia. Iya, itu artinya apa tuh? Masa dijelasin lagi sih kan tadi Jelasin itu udah. lupa. Nanti nonton di YouTube-nya aja. Iya nanti nonton aja di YouTube ya. Iya, ya itulah ya suara masyarakat. Mungkin gini ya, kemarin harapannya tinggi ke Pak Prabowo misalnya untuk menang gitu. Terus ketika Pak Prabowo memutuskan bergabung dengan pemerintah ya mungkin ya wajar aja sih kecewa gitu. Bahkan dulu kan kampanyenya juga masyarakat sampai nyumbang gitu loh. Jarang-jarang pemilu yang masyarakatnya mau ngeluarin duit Iya, untuk kampanye. ya. Yang ada kan biasanya terima duit gitu bagi-bagi. Ya nggak duit lah, terima sembako, baju gitu-gitu kan. Tapi ada gambar presiden ya. Ya. Nah, tapi ini ada masyarakat yang mau ngeluarin duit nyumbang gitu. Berarti kan harapan untuk presiden yang baru tinggi gitu kan. Tapi ternyata yang menang bukan calon presiden yang didukung. Wajar aja sih kecewa. Ya terus kalau misal karena udah Fadli orang Minang nih, jadi kalau misalnya Jokowi 3 periode gimana? Dari ini ya orang Minang ya, bukan bukan wartawan ya. Ngomongin 3 periode. Ini sebagai orang Minang. Sebagai inilah ya, sebagai rakyat Indonesia gitu lah ya. Iya, boleh lah. Ya kita ngikutin aturan yang ada aja gitu. Kalau undang-undang menyatakan presiden itu hanya boleh dipilih 2 kali dalam jabatan yang sama. Karena dulu kita dari zamannya Orde Lama, terus kita ke Orde Baru gitu ya, 32 tahun. Terus reformasi itu kan harapannya membatasi masa jabatan presiden. Harapan ada reformasi. Nah, terus sekarang ada wacana untuk menggulirkan 3 periode gitu. Jadi tidak sesuai dengan semangat reformasi aja sih. Apalagi partai politik yang
ada di parlemen juga tidak mendukung gitu. Mungkin ada yang mendukung, cuman lebih banyak yang tidak mendukung. Mungkin yang dimaksud untuk lanjutkan itu mungkin ya lanjutkan program-programnya kali ya. Udah dipanggil Pak Erlangga lah. Makasih aja. Naik jabatan gitu. Terakhir deh untuk para milenial yang ingin jadi wartawan politik, apa tips dan triknya, pesan-pesannya? Tips dan pesannya, belajarlah yang rajin, kerjakan PR jika ada PR dari guru. Seperti pilot ya. Pilot, dokter. Ya kalau untuk wartawan, kalau gua ya ngelihatnya untuk menjadi wartawan yang handal lah misalnya. Ya satu-satu. Satu-satu Itu ya. jangan langsung ke politik dulu gitu. Oke. Karena wartawan yang hebat itu menurut gua di kriminal dulu. Ini. Kayak siapa tuh? Kayak siapa? Saya. Enggak. Kriminalnya Diri sendiri. bukan. Baru dapet. Kriminalnya jangan sebulan 2 bulan gitu kan. Gua cuman 2 bulan kalau nggak salah. Di kriminal itu minimal ya 2-3 tahun lah gitu. Karena menurut gua wartawan kriminal itu jago-jago gitu, hebat-hebat. Nah, Tangguh ya. ya tangguh gitu. Motor Terus Shogun itu tangguh. menulis beritanya juga itu kan kita menulis berita apa namanya, berita yang menyentuh ya kebanyakan gitu, peristiwa-peristiwa kriminal, dan bagaimana caranya peristiwa yang terjadi itu kita tuliskan dalam sebuah tulisan, dan orang yang membaca itu seakan-akan dia melihat kejadian itu gitu. Tuh wartawan kriminal dulu sih. Baru habis itu nggak apa-apa ke wartawan Ya, politik. setelah itu kan tergantung dari kebijakan redaksinya. Kan kita nggak milih gue ke politik nih gitu. Oh, kita nggak bisa milih ya kalau mau Ya jadi bisa wartawan? aja, cuman kan yang menentukan kita kemana-kemana itu kan kantor. Oke. Kita diposin di wilayah, kita diposin di kementerian gitu, atau diposin di istana, di DPR gitu. Itu kan kantor yang memutuskan semuanya, yang mengutus wartawan. Oke. Sebagai penutup deh, satu kata yang menggambarkan politik Indonesia saat ini, satu kata aja. Satu kata. Jangan cari aman. Cair. Cair, oke. Cair. Satu Oke. kata kan? Iya, Iya. cair. Nggak mau Adem direvisi, gitu. adem. Pokoknya kriminal dulu nih ya. Wartawan kriminal dulu. Hebat-hebat. Itu mau jadi tim jagoan. Oke, itu tadi ngobrol-ngobrol seru kita, walaupun agak sedikit berat sama Uda Fatli, tapi semoga teman-teman semua bisa mengambil banyak pelajaran. Terus yang mau jadi wartawan politik juga dapat mengambil ilmunya. Kita kembali lagi di Podsela selanjutnya dengan narasumber yang berbeda. Saya Rindu pamit dan sampai jumpa di Podsela selanjutnya. Dadah. Dadah. Udah.